Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa nuthni 'alaihi khairu tsana'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur terus-terusan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita terus menjadinya hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya yang mengamalkan dan mencintai sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di pertemuan ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu bab tentang bab sifatil jannah wa ahliha, yaitu tentang sifat-sifat surga dan juga penduduk di dalam surga. Setelah selesai kita di bahasan sebelumnya tentang neraka, sifat-sifat neraka, apa yang terjadi dalam neraka dengan penduduknya, dengan ahli nerakanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni neraka, dijadikannya sebagai penghuni neraka, dijauhkan dari sisa neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan Allah jadikan sebagai penduduk surga. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil jannati wa ahliha, bab tentang sifat surga dan penduduknya. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf, qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Al-Fadl an Hamzah ibn Ziyad Al-Kufi an Ziyad At-Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qulna ya Rasulullah mimma khuliqat al-jannatu. Kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dari apakah surga itu diciptakan? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, minal ma'i, dari air. Jadi surga itu diciptakan dari air. Kulna, kemudian kami bertanya kembali, akhbirna an bina'il jannati, kabarkanlah kepada kami tentang bangunan-bangunan yang ada di surga. Qala, kemudian beliau menjawab, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin. Bata-batanya yang dibuat dari zahab, dari emas, dan ada bata yang terbuat dari perak. Jadi kalau sekarang Pak, sekaya-kaya apapun orang gitu ya, bikin rumah tetap batu batanya dari tanah Pak ya. Nah, kalau di surga saking kayanya dari batangan emas dan batangan perak gitu ya. Atau mungkin ada yang terinspirasi gitu Pak ya, wah nanti mah saya batanya dari orang kaya gitu ya, rumahnya bangunannya dari emas, batangan perak gitu ya. Ini bangunan di surga. Jadi batanya terbuat dari emas dan sebagian dari perak. Wa milatuhu ayatinuha al-misk al-adfar, dan campurannya, perekatnya, kalau di dunia tuh semen mungkin ya, kan ada batunya, ada batanya, ada semennya, perekatnya. Nah, perekatnya itu dari al-miskul adfar, dari minyak kasturi yang sangat wangi ya. Nah, jadi bukan dari air sumur Pak, tapi campurannya, perekatnya dari minyak kasturi. Kadang sebagian bangunan airnya itu untuk ngaduk semuanya dari selokan Pak ya, ada ya. Ada kan manut selokan, kemudian airnya. Nah itu kalau dipakai untuk
tayamum Pak nggak sah Pak ya, karena najis Pak ya, najis Pak. Nah, makanya harus hati-hati ketika membuat rumah, karena ada tukang yang males ngambil air dari sumur bor atau sumur pompa dipenet Pak itu. Selokan tuh ya, ngaduknya dari sana ngambil airnya itu kalau pakai tayamum nggak sah Pak ya. Kenapa? Najis Pak. Apalagi selokan untuk pembuangan air pipis dan lain sebagainya. Kalau ini semennya campurannya dari minyak kasturi yang sangat wangi, wa turabuha az-za'faran. Ya, kemudian tanahnya dari za'faran ya, atau pasirnya lah gitu ya, dari za'faran. Salah satu jenis batu permata ya, za'faran. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yakut, dan kerikil-kerikilnya itu dari lu'lu, dari mutiara, wal yakut, dan dari permata. Yakut ini bukan nama salah satu orang mantan menteri Pak ya. Yakut ini permata berwarna merah katanya, batu yakut ya. Jadi ini bangunan yang menunjukkan bahwa di surga itu orang nggak tanggung gitu kalau kaya tanya. Ini baru bangunannya Pak ya. Bataknya dari batangan emas dan batangan perak, campuran semennya adalah minyak kasturi yang sangat wangi, ditambah pasir menjadi za'faran, dan kerikilan jadi lu'lu wal yakut, dari mutiara dan permata. Wa may yadkhuluha, siapa saja yang masuk ke dalamnya yan'amu, jadi akan diberikan kesenangan. Wala yab'asu, dan tidak akan ada rasa susah dan sengsara. Jadi orang yang masuk ke sana tidak akan pernah dirasakan lagi kesusah dan rasa sengsara. Wa yakhludu wala yamutu, akan abadi dan tidak akan mati. Wala nabla thiyabu, dan tidak akan usang pakaian yang dipakainya. Kalau kita kan ada masa robeknya pakaiannya. Jadi kalau di surga itu yang pertama akan dapat kenikmatan, kesenangan yang terus-terusan, tidak pernah dapat kesusahan ya, akan abadi, tidak akan mati, dan pakaian yang dipakainya tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu, dan tidak akan pernah berkurang tidak akan berkurang, tidak akan rusak syababuhu, sifat mudanya gitu ya. Jadi kalau di surga itu muda terus Pak ya. Muda terus, tidak akan pernah bertambah usianya, bertambah usia tapi tidak bertambah tua. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 kelompok, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama siapa? Al-imamul adilu, yang pertama adalah seorang imam yang adil. Wasaimu, dan yang kedua adalah seseorang yang berpuasa, hina yuftiru, sehingga dia berbuka puasa. Jadi orang buka puasa itu, jadi orang saum, selama saum itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak doa-doanya sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlumi, dan doanya seseorang yang dizalimi, fa innaha, karena sesungguhnya, turfa'u fawqal ghamami, akan diangkat doanya ini di atas awan. Fayanzuru ar-rabbu, kemudian Allah melihat kepada mereka, jalla jalalu, yang maha agung keagungannya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'da hina, walau ba'da hinin, sesungguhnya pasti akan aku tolong kamu walaupun tidak hari ini, tidak sekarang, setelah beberapa saat. Jadi orang yang zalim itu ditolong, pasti ditolong oleh Allah ya, walaupun tidak saat itu. Ketika dizalimi dia berdoa, kenapa enggak turun tolong, kata Allah, kamu pasti akan kami tolong ya, tapi walaupun tidak saat itu, tapi pasti akan ditolong.
Artinya apa? Doa seseorang yang berbuat zalim itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan doa kita ini doa yang baik-baik Pak ya, karena pasti diijabah kan ya, pasti diijabah. Jadi sayang kalau kita mendoakan sesuatu yang justru untuk kerusakan, untuk kehancuran gitu ya. Nanti yang dipuaskan adalah nafsu kita gitu ya. Kalau kemarin di hadis yang kemarinnya bahwa Nabi saja tidak rela ada satu umatnya yang masuk ke dalam neraka membuat beliau jadi menangis terseduh-seduh. Maka siapalah kita yang sesama manusia yang bisa berbuat dosa yang ingin mengharapkan orang lain masuk neraka gitu ya. Maka lebih baik doa kita seandainya kita merasa dizalimi, merasa tidak adil kepada kita, jadikan doa kita doa-doa terbaik yang Allah ijabah dengan ijabah yang terbaik untuk kebaikan kita. Itu ya. Qala kemudian berkata haddatsana Abu Qais As-Samarqandi haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di dalam surga ini ada sebuah pohon, yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin. Kalau kita tarik seseorang yang menunggang gitu ya, ada seseorang yang menunggangi sesuatu, fi dhillihi, dalam naungannya ini ada satu pohon, pohonnya besar. Kalau ada seseorang yang mengelilingi ya di bawah naungan pohon ini selama 100 tahun ya, mi'ata amin, la yaqta'uha, maka tidak akan pernah sampai, tidak dulu sampai setelah perjalanan 100 tahun. Jadi kebayang berapa besarnya itu pohonnya, orang mengitari 100 tahun aja itu belum sampai ke ujungnya gitu. Ini pohon Pak, baru pohonnya, berarti bangunannya sebesar apa Pak gitu. Pohonnya saja sebesar itu. Paling besar pohon caringin berapa diameternya Pak gitu ya. Paling ada yang diameternya 20 meter ya. Wah, nah ini 100 tahun perjalanan orang jalan itu. 100 tahun belum sampai ujungnya ya. Layak tauha. Kemudian layak tauha. Mohon maaf nih rada kurang. Afaraitum in syi'tum wa dhil afaraitum in syi'tum ikra in syi'tum, ini ikra in syi'tum, maka bacalah oleh kalian ya dalam surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat ini Al-Waqiah ya, wa dhillim mamdud, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terhampar luas. Wa dhillim mamdud itu dalam surat Al-Waqiah ya. Wa talhim ya, wa dhillim mamdud. Wa fil jannati, dan di dalam surga, mala ainun ra'at, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Iqra in syi'tum, ya iqra'u in syi'tum, maka baca oleh kalian. Maksudnya di dalam Quran ada ayat ini yang menggambarkan bahwa kenikmatan di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh apapun yang pernah kita rasakan. Misalkan Bapak pernah melihat sesuatu yang sangat indah, di surga itu keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang pernah kita lihat di dunia.
Kalau kita pernah mendengar suara, mendengar lagu, mendengar apapun yang kita dengar, ini nikmat banget nih, ini bagus banget, itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan sesuatu yang didengar di dalam surga ini. Bahkan mungkin kita membayangkan sesuatu yang ini nikmat banget nih, gitu ya, merasakan, itu tidak pernah dirasakan atau melampaui apa yang pernah kita rasakan dibandingkan dengan apa yang ada dalam surga. Sebagaimana firman Allah, kata beliau, kalau kalian baca dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, al-ayat ya. Ini surat As-Sajdah ya, kalau tidak salah ini. Apakah kamu tidak tahu ya, dan setiap jiwa itu tidak tahu ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yunin, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi memang tidak bisa dibayangkan Pak, baik siksaannya di neraka, naudzubillah, ataupun kenikmatannya di dalam surga. Kenapa? Karena sesuatu yang nikmat di dalam surga itu melampaui batas kenikmatan yang ada dalam dunia, sehingga tidak bisa kita bayangkan ya. Kalau dunia mungkin yang merasakan kenikmatan badan kita, hati kita. Tapi kalau di sana badan dan hati kita merasakan kenikmatan yang sangat jauh di luar bayangan kita. Al-ayat. Walau lamau'di'u sutin fil jannati, dan pastinya sebuah tempat untuk menyimpan cemeti atau cambuk fil jannati, di dalam surga, itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hanya tempat nyimpan pecut Pak ya, cemeti, itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Ya tadi aja bangunannya aja seperti itu Pak ya. Ini sebuah tempat untuk menyimpan pecut ya, cemeti, itu lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Iqra'u in syi'tum, maka bacalah oleh kalian, dalam Quran ini maksudnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ini surat Ali Imran ya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka orang itu adalah orang yang sangat bahagia, sudah mendapatkan kemenangan gitu ya. Karena ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itu adalah harapan kita Pak, masuk ke dalam surga tanpa dimasukkan ke dalam neraka gitu ya. Masuk dalam surga, dijauhkan dari neraka. Itu dari Nabi SAW. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, ini asar dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu haura, ada satu bidadari. Jadi haura di Indonesia jadi ada nama haura ya. Haura itu nama satu bidadari Pak ya. Bidadari, kalau hur itu jadi jamak bidadari. Haura itu bidadari, yuqalu laha dikata atau disebut bidadari itu la'ibah ya, la'ibah atau lu'bah, namanya itu lu'bah. Jadi satu bidadari namanya lu'bah, khuliqat min arba'ati asya. Si bidadari yang satu ini yang dinamakan lu'bah itu diciptakan dari 4 jenis ya. Kalau manusia dijadikan dari tanah Pak ya, walaupun tanahnya beda-beda mungkin Pak ya. Ada tanah hitam, berarti kulitnya hitam. Tanah merah gitu ya, warnanya merah. Tanah putih, dan juga ada yang dari tanah sengketa ya, pasti awal ngajak. Ini bidadari, satu bidadari namanya lu'bah.
Luba ini diciptakan dari 4 unsur, ya. Dari 4 unsur. Pertama minal miski, dari minyak kasturi, wal anbari, dan dari batu anbar, wal kafur, dan dari kafur, dari batu kafur, wa za'faran, dan dari za'faran, ya. Wa ujina tinuha, dan diaduk, ya, adonannya itu bima il hayawan, yang kemarin, ya, dari air kehidupan, gitu, ya, air kehidupan. Faqala laha al-azizu, maka Allah Subhanahu wa taala al-aziz berkata kepada adonan ini, kuni fakana. Maka kata Allah, kuni, jadilah kamu, fakanat, maka jadi, gitu, ya. Jadi Allah menciptakan bidadari yang bernama Lu'bah ini, ya, dari campuran minyak kasturi, batu anbar, batu kafur, batu ja'faran, dan diaduk menggunakan air kehidupan, ma'ul hayawan. Kemudian Allah berfirman, kuni, jadilah kamu, fakanat, jadi. Wa jami'ul hur, dan semua bidadari, ya, asyaqun laha, merasa iri, ya, merasa bangga, itu ciptaan sak itu hebat, nah, gitulah, Allah ciptakan khusus, gitu, ya. Dan sangat iri, ya, merasa bangga lah, tuh hebat, gitu, ya. Kayak orang Indonesia lihat artis K-pop, ya, artis Korea, tuh eta kulit meni mulus, gitu, itu kulit meni kencang, gitu. Ini sama bidadari, ini sesama bidadari juga sama, itu bidadari istimewa itu, ya, bidadari istimewa. Walau bazaqat fil bahri, kata Ibnu Abbas, katanya, seandainya bidadari ini meludah, ya, ke dalam lautan, bazqatan, satu ludahan, gitu, Pak, nah, gitu, ya, si bidadari ini di atas laut, la'adzuba ma'ul bahri, maka air laut ini menjadi tawar, Pak, ya, jadi air mineral, Pak, gitu. Air tawar yang bisa diminum itu dengan satu ludahan saja, Pak, ya, satu ludahan. Itu kenapa? Karena ciptaannya yang luar biasa, gitu, ya. Maktubun ala tahriha, tercatat, ngegantung di lehernya, gitu, ya, man ahabba ayyakuna lahu misli, barang siapa yang ingin seperti aku, bagi orang itu, falyamal bi ta'ati rabbi, maka hendaklah ia beramal dengan taat kepada Tuhanku, ya. Jadi orang yang menginginkan bidadari ini, ya, atau pengen seperti dia, maka hendaklah dia menjadikan dirinya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membayangkannya saja sudah segitu indahnya, Pak, ya. Jadi kalau wanita di dunia masa gelis-gelis lagi, gitu, ya. Kalau meludah ya bau jigong, ya, Pak. Bau jigong, gitu, ya. Di ludah itu bukan jadi obat, jadi mungkin jadi penyakit. Kalau ini ludahnya saja membuat air laut menjadi tawar. Kenapa? Karena dari ciptaannya yang berbeda, ya. Ciptaan ciptaan bidadari ini yang oleh Allah diciptakan dari bahannya yang berbeda, ya, dari campuran-campuran yang istimewa. Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, ardul jannati min fiddatin, bahwa hamparan tanahnya surga itu dari perak, wa turabuha miskun, dan pasirnya, tanahnya itu dari kasturi, wa usulu, ya, sajariha, dan akar dari pohon yang ada di surga itu fiddatun, dari perak, wa aghsanuha, dan dahan-dahannya lu'un, wa zabarjad, ya, dari mutiara dan batu zabarjud. Zabarjud atau zabarjad, ya, terkadang bilang zabarjud, terkadang zabarjad. Itu batu yang kalau yakut itu batu berwarna merah, zabarjud itu katanya batu yang berwarna hijau,
gitu ya, batu berwarna hijau, jabarjud. Kita kalau batu akik, kalau tukang batu akik kayaknya tahu ya jenis batu ini mah batu apa gitu ya. Nah, ini batu-batu mulia semua ya, lu'lu gitu ya, yakut, jabarjud gitu ya. Itu dahannya terbuat dari saat itu, dari lu'luan, jabarjud. Wal waraku, dan daun-daunnya, was samaru, dan buah-buahannya, tahta dzalika, ada di bawahnya. Jadi kalau buah biasanya ada di atas, ini mah dari bawah kayaknya terus buahan, Pak. Buah apa tuh, Pak? Yang dari mulai batangnya, akarnya itu sudah berbuah gitu ya. Faman akala qaiman lam yu'dhihi. Orang yang memakan buahnya sambil berdiri nih, la yu'dhihi, tidak merepotkannya. Orang berdiri tinggal ambil gitu ya, tidak menyusahkannya. Wa man alqala jalisan lam yu'dhihi. Orang sedang duduk, itu ada pohon buah-buahnya, enggak usah berdiri, tinggal ambil. Kenapa? Karena buahnya dari akarnya sampai atasnya ada. Gitu. Bahkan cenah wa man akala muttaji'an, orang yang lagi kegoleran, Pak, gitu ya. Pengen buahnya, enggak usah duduk dulu, enggak usah cengkat dulu. Ya. Itu lam yu'dhihi, tidak merepotkan, tinggal ambil saja. Yang lagi bergoleran, lagi berbaring, lagi duduk, lagi berdiri, tinggal ambil buahnya. Karena ada dan tidak merepotkan, tidak usah ngarompong dulu gitu ya, bagaimana gitu. Itu kata beliau. Summa qara'a kemudian beliau membacakan Al-Qur'an gitu ya. Surat apa nih ya? Wa dzullilat qutufuha tadlila gitu ya. Dan kami dekatkan buah-buahnya itu dengan sangat dekat gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya. Yakni qarubat samratuha hatta yanala al-qaimu wal qa'idu ya. Yang didekatkan buahnya pohon ini sehingga orang yang berdiri ataupun orang duduk itu gampang meraihnya. Jadi kebayang ada buah yang mulai bawah sampai atasnya itu buah semua. Ya, kalau ada hadis yang lain disebutkan bahwa buahnya ini tidak pernah mentah, tidak pernah sangat matang atau tereh buruk gitu banyak, hampir-hampir buruk. Tapi setiap diambil buahnya jadi lagi dengan kondisi matang yang sempurna. Gitu ya. Dan ketika diambil ya tidak susah, Pak. Ya, mau yang duduk tinggal ambil, yang berdiri tinggal ambil, nggak usah manjat dulu mau pakai gantar gitu ya, nggak usah, Pak. Kecuali memang kita di dunianya saya mah seneng ada seninya ngambil buah teh, kudu dibaledog heula bisa kena nanti dikasih buah yang ada di atas. Saya mah seninya bukan makannya tapi cara ngambilnya itu misalkan. Apa yang kita inginkan di surga itu ada semua, Pak. Ya. Wa dzullilat qutufuha tadlila, dan kami mudahkan buah-buahannya ini untuk diambil dengan semudah-mudahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Wallazi anzalal kitaba ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," demi zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah demi Rasulullah ya, "Inna ahlal jannati," sesungguhnya penduduk surga, "la yazdaduna jamalan wa husnan," pasti bertambah kasep, bertambah cantik, bertambah cakep, wa husnan, dan bertambah baik, kama yazdaduna fid dunya haraman, sebagaimana mereka bertambah tua ketika di dunia. Jadi penduduk surga mah bukan tambah tua tapi tambah cakep, tambah ganteng, tambah cantik, tambah baik setiap hari teh. Ya kayak bapak misalkan lihat ada gelandangan gitu ya, gelandangan di make over gitu ya, kemudian keluar nah kamari masih gelandangan itu asal kotor goreng batu sekarang mah jadi kaset. Nah setiap hari teh kayak gitu, Pak.
Setiap hari kayak gitu, tiap hari jadi tambah ganteng aja, jadi tambah baik aja, tambah kasep aja, seperti itu. Itu orang penduduk surga. Ya. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan, dicita-citakan penduduk dunia itu nanti di surga mah ada semua, Pak. Kenapa orang ada operasi plastik, Pak? Kan pengen tetap muda ya, tapi salah tempat sebetulnya. Kenapa? Sifat dunia fana, pasti rusak, nggak ada yang abadi. Sehingga ya sudah. Tapi kalau kita ingin itu, ya kita bisa raih di surga, yaitu artinya apa? Ada perjuangan yang harus kita lakukan menuju ke sana. Kan orang operasi plastik emang enak, Pak? Nggak kan tersiksa ya? Ada yang harus misalkan nih, ada yang harus dipotong gadonya ya, Pak, dagunya supaya lancip gitu ya. Itu menahan sakitnya, aduh luar biasa katanya ya. Ada yang hidungnya dioperasi plastik, itu menahan sakitnya lama. Nah kita juga insya Allah gitu ya, kalau ingin mendapatkan kesenangan kebaikan itu yang bertambah setiap saat, ya perjuangan kita menahan rasa sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan gitu ya. Insya Allah apa yang kita harapkan di dunia ini gitu ya, itu akan kita raih di akhirat. Tenang Pak ya. Kan kadang ada orang yang tidak apa istilahnya itu bahasa menolak tua katanya. Menolak tua, padahal tua itu adalah satu-satunya penyakit di alam dunia yang tidak bisa ada obatnya. Kenapa? Dunia sifatnya. Setiap orang pasti tua gitu ya. Sebetulnya kata siapa tadi, Abu Hurairah ya. Qala, kemudian Abu Lais As-Samarqandi berkata, haddatsana Ibrahim bin Ahmad qala haddatsana Al-Hasan bin Nadr qala haddatsana Asad bin Musa qala haddatsana Hammad bin Salam an Thabit Al-Bannani an Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaib dari sahabat Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, idza dakhala ahlul jannati al jannata, ketika penduduk ahli surga dimasukkan ke dalam surga, wa ahlun nari an-nar, dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, nada munadin, ada seseorang yang berseru, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, inna lakum indallahi mau'idan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada janji kepada kalian, yuridu ayyun jizakumuhu, yang Allah akan memberikan itu kepada kalian ya. Allah akan menuntaskan janji Allah kepada kalian. Fayaquluna, maka penduduk surga itu berkata, ma huwa, apakah itu? Alam yusaqqil mawazinana, bukankah timbangan kami sudah diberatkan? Wa yubayyid wujuhana, dan sudah dicerahkan wajah kami. Wa adkhalana al-jannata, dan telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa akhrajana minan nari, dan telah mengeluarkan kami dari neraka. Jadi Allah berfirman nanti, jadi masing-masing sudah masuk ke surga, ahli surga, yang neraka, ahli neraka masuk neraka. Kemudian Allah berkata, wahai penduduk surga, saya punya janji kepada kalian yang saya akan berikan pada kalian hari ini. Gitu ya kata Allah. Kata penduduk surga, janji apa ya? Kan Allah sudah membuat timbangan amal kami berat sehingga kami dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, membuat wajah kami berseri-seri, cerah begini gitu ya. Apa aja? Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bersabda, berfirman kepada mereka, fayakshifu al-hijab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab ya, membuka penghalang antara Allah dengan penduduk surga ini. Fayanzuruna ilaihi
maka semua penduduk surga itu melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat, kata Nabi, demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nadhari ilaihi, dan tidaklah ada sesuatu pun yang telah diberikan kepada mereka yang lebih disukai oleh mereka penduduk surga kecuali melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita di surga akan melihat zat Allah, wajah Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kenikmatan surga yang begitu banyak, begitu dahsyat, luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Ketika melihat wajah Allah, melihat zat Allah, maka kenikmatan itu menjadi tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak seberapanya dibandingkan dengan ketika melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berjumpa dengan orang yang dicintainya saja, maka kesulitan apapun yang didapatkan, kenikmatan apa yang didapatkan itu tidak sebanding, tidak dirasakan ketika kita berjumpa dengan kekasih. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang diberikan kenikmatan di dalam surga dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang layak mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dipantaskan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatannya adalah kita diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.